Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Etalase Indonesia. Dan kali ini kita nggak berdua aja nih, Iya, Ken. betul Kali banget. ini kita sudah ditemani Dokter Bisma. Halo, Dok. Halo. Wah, senang sekali ya. Bagaimana kabar dokter pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. ya. Terlihat sangat segar sekali ya dokter pada hari ini. Karena kali ini kita akan membahas seputar penyakit yang Eka sendiri pun masih asing nih dok. Ya, Jadi sama seputar aku, apa Mbak. nih Ken kali ini? Jadi kali ini kita akan membahas seputar penyakit demam kuning nih, Kak. Wah. Wow, tapi ini kalau didengar-dengar demam kuning, kayaknya Eka juga baru denger deh dok ya. Karena kan yang kita tahu tuh penyakit kuning ya, atau Iya. hepatitis Betul, nih. betul. Nah, tapi sebenarnya demam kuning itu sendiri tuh penyakit apa sih dok? Jadi sebetulnya ini kasus yang cukup menarik ya, karena demam kuning sendiri atau yellow fever itu belum pernah ada juga di Indonesia gitu. Iya, jadi kasusnya ini adalah endemik di daerah Afrika dan daerah Amerika Selatan gitu. Jadi demam kuning ialah penyakit yang gejalanya itu adalah demam dan juga kulit dan mata yang yang putih ini atau sklera sebutannya itu akan jadi berwarna kuning. Jadi kuning. Jadi hampir mirip seperti penyakit kuning atau hepatitis sebetulnya. Gitu. Cuma cara penyebarannya berbeda. Tapi gejalanya hampir mirip juga. Wah iya ya dok ya, tadi apalagi juga dokter menyebutkan matanya berubah jadi kuning, kan hepatitis juga Betul, salah satunya betul. ciri-cirinya itu ya. Betul sekali. Betul banget. Dan kalau ngedengar dari namanya nih, Dok, demam kuning. Nah, kuning. apakah demam kuning ini sebetulnya sama seperti demam-demam biasanya? Karena yang pernah aku dengar kan demam tuh ya demam biasa aja gitu ya, panas badannya atau demam berdarah. Nah, kalau demam kuning ini itu gimana sih, Dok? Apa bedanya? Sebenarnya demam kuning ini juga mirip dengan demam berdarah. Ya, gitu. Karena penularannya juga dia lewat nyamuk. Sama seperti demam berdarah. Jadi nyamuk yang menyebarkan demam kuning ini biasanya adalah Aedes africanus atau Aedes aegypti yang demam berdarah. Apa yang nyamuk demam berdarah itu juga bisa membawa virus demam kuning sebetulnya. Cuma karena memang virusnya tidak ada di Indonesia, jadi hampir tidak pernah ditemukan kasusnya di Indonesia. Gitu. Jadi dengan demam berdarah itu gejalanya hampir mirip. Berarti lewat gigitan nyamuk itu ya, Dok ya? Betul, iya. Nah dok kan kalau di Indonesia pun kayak nyamuk Aedes aegypti itu kan Iya. kebanyakan adanya pas hujan. Betul. Jadi kemungkinan penyebaran penyakit demam kuning ini dari nyamuk ini pengaruh juga ya dok ya, kayak apa iklim cuaca juga Oh pengaruh iya, ya? betul. Oh, makanya mungkin tidak ada di Indonesia. Betul. Oh, jadi iklimnya juga berpengaruh nih. Tapi dok kalau DBD kan cukup berbahaya kalau di Indonesia. Tapi kalau demam kuning sendiri apa bisa dibilang penyakit yang berbahaya juga dok? Demam kuning juga salah satu termasuk penyakit yang berbahaya. Oh. Gitu. Karena juga si demam kuning ini kan dia salah satu gejalanya dia akan merusak fungsi hati. Ya, makanya keluhannya dia jadi berwarna kuning, ya kan? Hepatitis itu kan adalah peradangan pada hati. Jadi menyebabkan hati tidak bisa memproses bilirubin sehingga jadi kita berwarna kuning. Iya. Sama juga demam kuning juga seperti itu gitu. Ya, jika dibiarkan dan penanganannya telat ya juga salah satu termasuk penyakit yang mematikan. Wah, serem banget sih, Serem. Kak. Tapi alhamdulillahnya kan nggak ada di sini ya. Iya, betul. Berarti Jangan sampai masuk jangan ya. sampai, jangan sampai. ya dulu sudah cukup banyak Cukup COVID sekali, aja kali ya, Iya, yang masuk iya, ke sini benar. ya. Betul, Benar. jangan sampai lah demam kuning ada di Indonesia ya, karena cukup berbahaya juga tadi setelah Betul. Dokter Bisma menjelaskan, apalagi ini juga dari gigitan nyamuk yang berpengaruh ke peradangan hati gitu. Kalau Betul. hepatitis kan memang dari penyakit dalam ya dok Iya. ya. Oh berarti virus ini bisa dibilang virus yang cukup agak ganas juga ya dok ya? Betul. Sebenarnya semua virus juga kan ganas Iya ya sih, sebetulnya. betul. Tapi Tergantung Dok, kalau tadi dokter bilang penyebabnya ini kan dari tadi bilangnya dari nyamuk juga ya, Betul. hampir sama dengan DBD. Betul. Nah, apakah ada penyebab lain nggak sih dari faktor lain gitu dok yang dari menyebabkan penyakit demam kuning ini sendiri? demam kuning ini penyebabnya adalah virus ya. Virus demam kuning. Nah, virus ini dibawa oleh nyamuk. Jadi penyebarannya itu adalah hewan ke manusia. Gitu. Tidak bisa manusia ke manusia. Oh, berarti Seperti COVID kan, kalau COVID manusia ke manusia bisa. Kalau si demam kuning, dia hewan ke manusia bisa. Jadi manusia yang kena demam kuning digigit oleh nyamuk, nyamuknya ngegigit manusia yang sehat.
jadi kena demam kuning juga. Jadi hewan ke Hewan ke manusia. manusia. Cara penyebarannya gitu. Oke, kirain kan karena hampir sama hepatitis juga, Enggak. jadi penyebarannya juga sama, nggak boleh satu Satu tempat gitu tempat ya. Oh, beda. masakan, Dia malah gitu lebih ya. miripnya ke demam berdarah. Oh iya, Iya. sangat mirip Karena sama jenis nyamuknya satu keluarga sama demam berdarah. Iya betul Iya, betul iya. betul. Berarti nggak bisa nular dong ya dok kalau kayak gitu ya? Menular kalau manusia ke manusia enggak gitu. Seperti demam berdarah kan juga tidak menular gitu. Iya, Kalau betul. manusia ke manusia tidak menular. Gitu. Tapi benar-benar dari hewan ke manusia yang Yap. di sini berarti kita dinotis nih buat jaga kebersihan. Iya, gitu. betul. Biar nggak ada sarang nyamuk ya. Betul. Tapi betul. bagaimana sih dok cara mencegah agar kita tidak terkena demam kuning secara signifikan dok? Secara signifikan ya. Untuk demam kuning secara garis besar sama seperti demam berdarah, kita lakukan pencegahan 3M ya. Oke. Yang mengubur, menutup dan membakar gitu. Terus juga hindari berpergian ke daerah yang endemik demam kuning. Oh iya betul. Afrika dan juga Amerika Selatan dan juga jikalau memang harus pergi ke sana, lakukan vaksin minimal 3 sampai 4 minggu sebelum kita berangkat ke sana. Oh, jadi ada vaksin khususnya juga ya dok? Ya, gitu. Betul. Makanya di Indonesia itu impor virus ke Indonesia itu sebenarnya agak cukup sedang karena juga yang mau keluar ke sana atau yang mau menuju ke Indonesia harus menunjukkan bukti sudah divaksin. Wah. Gitu, berarti makanya jadi kan lebih safe. iya, alhamdulillahnya sampai saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia. Ya, jangan sampai Alhamdulillah ada juga ya dok ya, aduh karena cukup berbahaya sekali penyebarannya lewat nyamuk yang Dan- kemungkinan berkembang biaknya Iya. juga sangat mudah ya. Dan juga aku nggak bosan-bosan ngingetin untuk pola hidup sehat. Betul Itu. sekali itu penting ya. Iya, untuk menaikkan daya tahan tubuh ya, olahraga dan makan yang bergizi. Wah. Oke dok, kalau tadi kita udah denger nih penjelasan tentang penyakit demam kuning ini seberapa berbahayanya, cara penularannya seperti apa gitu. Nah, kalau tadi kita bisa tarik kesimpulan, ini kan jadi salah satu penyakit yang urgent juga ya dok ya, Betul. karena mungkin nggak ada di Indonesia dan jangan sampai Jangan gitu. sampai, Nah, betul. kira-kira untuk penanganan pertama kali, misalnya terkena penyakit ini tuh apa yang harus dilakukan nih dok? Penanganan pertama kali ya, kalau untuk pertama kali penanganannya sebenarnya demam kuning ini pertama kali keluarnya dia seperti hanya kayak demam, badan sakit-sakit, pegel ya, kayak demam seperti biasanya kayak orang common cold atau meriang sebutannya. Ya, jadi sebenarnya hanya kecukupan cairan saja dan juga pola hidup sehat. Jikalau kuningnya sudah muncul, barulah langsung segera periksakan ke dokter. Karena gejalanya itu, gejala 3-4 hari awal itu biasanya kuningnya belum muncul. Iya, kayak demam, meriang, pegel aja gitu. Jadi ya, Masuk angin mungkin. iya ya, betul kayak masuk angin, meriang. Jadi perbagus daya tahan tubuh, minum air putih yang cukup, biasanya dia akan tidak sampai ke fase kuning. Cuma 15% dari orang yang kena virus demam kuning itu bisa menjadi kuning, jadi berlanjut gitu. Oh, jadi kalau demam berdarah kan timbul bintik-bintik Bintik-bintik Nah, merah, kalau ini langsung kuning. kuning, ya. iya demam berdarah juga kan awalnya nggak langsung timbul bercak, demam dulu dia, gitu. Wow, berarti mungkin fase penyembuhannya juga hampir sama kayak DBD Betul. juga ya dok ya? Sekitar 14 hari sampai 21 Betul, hari ya. betul. Wow, cukup mengerikan ya, apalagi yang terserang itu nanti peradangan hati. Iya, gitu. hatinya rusak. Dan apalagi ini udah masuk musim hujan juga, mungkin di mana tempat penyebaran nyamuk-nyamuk ini kan udah bener. mulai bersarang juga ya. Jadi Bener. harus wanti-wanti juga buat pemirsa di rumah nih untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan dan pola hidupnya juga. Yap. Betul sekali. Oke, terakhir nih dok, mungkin boleh dokter sampaikan pesan-pesan untuk pemirsa di rumah seputar demam kuning ini dok. Oke, sebetulnya demam kuning ini kan belum ada di negara kita ya. Tapi kita tetap harus waspada, harus jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran demam kuning. Karena kita tidak pernah tahu apakah virusnya sudah ada di sini atau tidak. Yang jelas yang pertama, lakukan 3M supaya tidak ada pertumbuhan jentik-jentik nyamuk. Yang kedua juga vaksinasi demam kuning jikalau harus memang pergi ke daerah yang endemik demam kuning, dan saya tidak akan pernah bosan untuk memberitahukan untuk terapkan pola hidup sehat ya, olahraga yang teratur dan juga makan makanan yang bergizi supaya imun tubuh kita bisa bagus. Gitu. Sip. Itu dia ya, tetap harus melakukan
habit yang baik Iya, ya, betul. pola hidup sehat itu karena sangat Betul. penting berpengaruhnya ke semuanya ya dok ya. Banget. Wah, senang sekali dokter. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. berbagi ilmu Betul. seputar demam kuning yang memang masih asing ya Masih di asing. Indonesia, dan jangan sampai nih ya Indonesia terkena demam kuning ya, jangan sampai ada kasus ya. Tuh. Kayaknya cukup COVID aja ya. Yang bikin kita social Geger. distancing. Iya. Udah hektik banget karena COVID juga ya. Betul sekali. Oke pemirsa, kita harus jeda dulu karena setelah ini kita akan melihat vlog netizen nih. Yang pastinya mau menikmati kuliner nih Iya. pemirsa. Wah, ini Tapi yang kita tunggu-tunggu akan banget. kembali setelah yang satu ini, tetap di Etalase Indonesia. Indonesia. Makasih banyak Dok. Terima kasih, Sama-sama. dokter.